Renungan Harian Katolik, Senin, 11 November 2024. Penyesatan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lukas bab 17 ayat 1. Saudara-saudara, bahaya dari dosa dan kejahatan yang kita lakukan bukan saja merugikan orang lain, tetapi dapat jadi menyesatkan orang lain. Kita dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain yang lemah imannya ketika mereka melihat kita melakukan kejahatan. Atau dapat jadi orang lain merasa perbuatan jahatnya dapat dibenarkan karena melihat kita melakukan kejahatan. Tanpa disadari kita telah menyesatkan dia. Oleh sebab itu, kita diminta berhati-hati dengan perkataan dan perbuatan kita. Yesus mengingatkan para murid agar hati-hati terhadap adanya penyesatan. Yesus menyadari bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan adalah dosa besar dan berat, apalagi dilakukan terhadap orang kecil. Hukuman terhadap pelaku lebih berat daripada penjahat besar. Penyesatan dengan memberi batu sandungan dinilai berat. Ketika Yesus merangkul anak kecil sebagai kesayangannya, ia melihat bahwa dalam hidupnya anak ini akan melihat contoh jahat dari orang besar, orang tua. Ia mengutuk orang yang berbuat sandungan dengan kata-kata dan perbuatan. Yesus sampai menunjuk pada anggota tubuh sendiri. Bila mata, kaki, tangan menjadi sandungan bagimu, singkirkanlah. Lebih baik cacat masuk surga daripada utuh masuk neraka. Mereka yang kecil dan tidak berdaya seharusnya dilindungi dan dibantu. Kalau mereka dikacaukan pikiran mereka, dimanipulasi untuk berbagai kepentingan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan orang lain, maka sudah semestinya mereka dijatuhi hukuman yang paling berat. Yesus juga mengingatkan para murid agar memiliki sifat pengampunan. Ketika seseorang berbuat dosa terhadap kita, maka kita mudah tergoda untuk hati-hati karena ada kecenderungan untuk lepas kendali. Pada saat itu, kita dapat ledor dengan kata-kata kita yang dapat menyesatkan, bahkan dapat pula menunjukkan rasa dendam. Yesus menegaskan beberapa nasihat bagi para muridnya, agar mereka sungguh-sungguh menghayati dan melaksanakan ajarannya dan mengikuti teladannya. Murid Kristus terus-menerus setia dan tekun menjaga diri agar tidak terpengaruh ajaran sesat. Menjaga sesama agar tidak sesat dan hilang dengan cara menegur jika bersalah, mengampuni orang bertobat. Para murid Kristus sadar akan batu sandungan dan pengaruh setan, maka mereka minta iman. Tujuannya agar para murid bertahan dan mengalahkan semua bentuk kesesatan. Nasihat Yesus kepada para muridnya dapat dirangkum sebagai wajib menjaga diri, pikiran, perkataan, dan perbuatan, agar terhindar pengaruh ajaran sesat dan batu sandungan. Wajib menyelamatkan dan melindungi sesama agar tidak sesat, hilang dan jatuh. Wajib memaafkan dan mengampuni orang bertobat. Wajib memelihara dan menjaga serta membina iman demi keselamatan di hadapan Allah. Kehati-hatian itu sebaiknya tampak dalam kesadaran akan pertobatan terus-menerus. Kita wajib terus-menerus bertobat agar kita tidak menjadi batu sandungan atau menyesatkan orang lain. Selain itu, kita juga diminta untuk mengampuni saudara kita setiap kali saudara kita menunjukkan pertobatannya. Seseorang yang menyesal berhak untuk menerima pengampunan, berapa kali pun ia melakukan kesalahannya. Yesus, pimpinlah kami dan bantulah kami menjadi pemimpin bagi diri kami dan bagi banyak orang lain. Kami ingin terus mencari wajah-Mu. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.